Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian-ujian. Di antara ujian terberat yang Allah berikan kepada manusia, Bapak Ibu sekalian, adalah ujian bagaimana Allah menghalangi mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Ulama membagi ujian itu menjadi 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. 1, ujian karena dosa-dosa. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Asy-Syura ayat 30. Ketika kemudian orang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan ujian sesuai dengan dosanya. Ibarat orang, Pak, dia sendiri yang datangkan musibah itu. Dia sendiri yang datangkan dosa itu. Karena tidak ada dosa, Bapak Ibu sekalian, kecuali dia akan menjadi utang bagi pelakunya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah." Apa yang menimpa kalian dari musibah? "Fabima kasabat aydikum." Itu karena dosa-dosa kalian. Hari ini, Pak, mohon maaf, hari ini misalnya ada seorang yang minum minuman khamar gitu. Besoknya bisa jadi istrinya yang kena musibah, atau bisa jadi anaknya yang kena musibah. Dosa mungkin bukan dosa bapaknya, tapi karena anaknya berbuat dosa, maka yang kena hukuman ayahnya. Sebaliknya juga demikian. Yang berbuat dosa ayahnya, tiba-tiba anaknya jatuh dari tangga. Tiba-tiba kemudian dia ditabrak motor. Tiba-tiba, coba muhasabah. Karena itu sumber pertama yang menjadikan musibah datang kepada kita, dosa. 3 hari setelah bencana Palu, saya bawa bantuan ke sana. Lalu kemudian saya diajak oleh panitia untuk menyisir pantai yang namanya Pantai Talise. Dan Talise itu ya seperti kita punya pantai, ada masjid terapungnya juga, ada jembatan yang menghubungkan antara 2 desa. Kita melihat di situ semuanya hancur, Pak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada hotel 9 lantai, Hotel Roa-Roa namanya. Itu hancur, ya. Tapi masjid yang cuman sekecil itu Allah pertahankan. Padahal masjid itu lebih dekat, dia berada di atas pantai, tapi Allah pertahankan. Kemudian panitianya mengajak saya jalan di atas sebuah mobil. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ustadz, ini dulu diskotik, ini dulu ini." Disebutkan tempat-tempat maksiat di situ. Lalu kemudian panitianya bilang, "Ustadz, dulu di sini orang sering nongkrong. Kejadiannya sebelum maghrib, Ustadz. Terjadinya tsunami, gempa, dan seterusnya." Lalu kemudian saya berkaca. Saya lihat, kita orang Makassar, Pak. Hari-hari kita lewat di sini. Apa bedanya tempat mereka dengan tempat saya di Makassar? Saya bilang sama panitia, "Akhi, saya juga punya yang kayak begini. Ada pantai-pantai Losari. Di tempat saya ada tempat maksiat namanya Jalan Nusantara. Sampai sekarang berapa wali kota berjanji untuk ganti itu tempat jadi tempat kuliner, belum jadi-jadi. Berapa gubernur janji kami untuk kemudian ganti itu menjadi tempat wisata halal, belum jadi-jadi." Dan saya khawatirkan karena dulu orang Palu juga mengira nggak akan terjadi apa-apa. Sama. Kita juga sekarang aman-aman saja, Pak. Nih, ya. Saya tidak takut-takuti orang punya rumah di Tanjung. Nah, tidak. Ya. Tidak usah khawatir, Pak. Ya. Tapi perbanyak ibadah. Ya. Perbanyak amal soleh. Saya kasih tahu. Ya. Karena semua bumi Allah di negeri kita, Bapak Ibu sekalian, yang termasuk kategori bumi kita di negeri ini sudah mengeluarkan marahnya, Pak. Sebutkan 1 tempat yang belum pernah marah di Indonesia, Pak. Laut, tsunami Aceh. Sudah pernah, Bapak Ibu sekalian. Pantai, ada Pantai Talise. Di Serang, di Banten waktu itu, iya. Ada anak hijrah, artis hijrah Ivan Seventeen, kita bina juga.
Itu juga bercerita seperti itu. Dia lagi konser, terjadi. Ade Jinggo juga begitu. Dia presenter, suka ngelawak dulu. Ketemu kami di Jakarta, satu organisasi di SKPI, kami pembina di sana, Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam Indonesia di sana. Ketika ke Jakarta cerita, Ustaz, awal hijrah saya yaitu Ustaz. Adik Ivan Seventeen lagi manggung, saya MC-nya. Istrinya Ivan meninggal, istri saya juga lagi manggung, Pak, di Serang, Banten. Dan Anda tahu juga Gunung Merapi, gunung di Ternate, berapa gunung yang sudah meledak, meletus. Ya. Saya ingat waktu itu saya masih awal-awal di Sudan itu. Teman-teman saya yang masih di pesantren di Gontor waktu itu, se-Jawa Tengah, Pak, se-Jawa Tengah mengungsi. UGM, kawan-kawan yang lagi di UGM berhenti perkuliahannya 3 bulan gara-gara Gunung Merapi meletus, Pak. Banyak yang kekurangan sembako. Gunung sudah banyak, Bapak Ibu sekalian. Apalagi pantai, laut, semuanya hampir semua sudah menunjukkan marahnya. Dan itu Allah kuasakan, dan itu menjadi tanda. Allah mengatakan, Bapak Ibu, kalau Anda kemudian mau melihat ayatnya lebih detail lagi, ada dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal." Kami titipkan ini bumi kepada siapa? Ala samawat, kepada langit, dititip bumi. Langit bilang, gak bisa saya ya Allah, berat banget ini ujian kamu. Kemudian Allah mengatakan, kepada buminya sendiri, kamu mampu gak mengemban ini? Amanah saya, kenikmatan saya akan saya titipkan di bumi ini. Bumi sendiri, tanahnya bilang, saya gak mampu ya Allah. Wal jibal, bukan nanti surah Al-Ahzab, adik-adik bisa temukan itu, 2 ayat terakhirnya, Anda bisa temukan ini ayat. Kemudian Allah mengatakan, wal jibal, kami titip sama gunung. Gunung bilang, ya Allah, kalau langit nolak, kalau bumi nolak, apalah saya hanya gunung. Kemudian Allah katakan, fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semuanya menolak mengemban amanah untuk menjaga bumi Allah. Wa ashfaqna minha, lalu kemudian mereka mengeluh, menolak, ya Allah, gak mampu saya ya Allah, gak mampu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa kata Allah? Wa hamalahal insan, diembanlah oleh al-insan. Itu yang menjadi nama surah di juz ke-29. Al-insan itu berarti manusia. Wa hamalahal insan, diembanlah oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, kebanyakan mereka zaluman, zalim, jahula, jahil. Yang membuat orang melakukan maksiat itu karena kezaliman dan karena kebodohan, Bapak Ibu sekalian. Dosa. Maka ujian pertama itu berbanding lurus dengan dosa kita. Ya, saya pernah didatangi Bapak Ibu sekalian. Saya kan sering keliling ke beberapa pesantren tahfidz Quran. Kemarin terakhir di Cilegon. Saya baru pulang dari Cilegon kemarin, di Banten. Itu pesantrennya Ustaz Ibnu Syam. Ya. Kebetulan beliau suaminya Ustazah Nabila yang biasa di RCTY. Jadi juri. Nah, ketika kami pulang, ada kemudian kisah yang unik sekali, Masya Allah. Kemudian ada seorang yang Ustadz juga tanya, Ustadz, anakku di pesantren Ustadz, dulu hafalannya lancar, 3 tahun pertama di pesantren hafalannya lancar. Pas mau lulus Ustadz, tiba-tiba dia menelpon, lalu kemudian mengatakan, Mbak, kenapa hafalan saya jadi tidak lancar? Ustadz saya bilang sudah 3 bulan saya tidak tambah hafalan. Dia katakan, suruh telepon bapaknya. Kata ustadznya, ketika kemudian ini anak biasanya per bulan dapat 2 juz, 3 juz, Pak. Ini bulan sudah 3 bulan, 1 juz pun belum ada. Kemudian ustadznya bilang, telepon bapakmu nak. Ketika kemudian itu telepon, Pak, ustadz saya suruh telepon bapak. Apa yang dilakukan, Pak? Saya sudah 3 bulan tidak bisa tambah hafalan Quran. Apa kata bapaknya? Menangis bapaknya. Lalu dia mengatakan, kenapa bisa ustadz suruh telepon saya, nak? Kata anaknya, kata ustadz saya, Pak, ini anaknya, Pak, sudah 3 tahun, sudah SMP kelas 3, mau lulus ini, mau naik ke SMA. Dia katakan, kata ustadz saya, Pak, kalau ada hafalan yang tersendat, kalau ada hafalan yang tidak lancar, itu bisa jadi ada harta haram yang dikirim oleh orang tua. Menangis bapaknya, Pak. Kata bapaknya, kebetulan ya, bapaknya ini juga orang hukum, ya Pak. Jadi dia mengatakan, betul nak, ya, sampaikan ke Ustadz. Seminggu lagi bapak jual tanah,
Bapak akan kembalikan uang sogok waktu kemudian Bapak terima itu. Menangis bapaknya, ibunya yang ada di situ menangis. Lalu diakui Pak bahwa ada uang sogok yang kemudian menjadi penghalang anaknya menghafal Quran di pesantren. Coba antum lihat, yang bikin dosa siapa? Yang kesulitan siapa? Yang bikin dosa siapa? Yang dapat hukuman siapa? Inilah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Gak ada yang bisa lolos Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, wa ma asabakum bim musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah adalah karena dosa-dosa kalian, dan Allah mengampuni banyak sekali di antara kalian. Bertaubat segera. Yang masih ada harta haram, yang masih ada uang-uang yang tidak jelas, uang riba dan seterusnya, bertaubat Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, nanti bukan kita yang kena saja, keluarga kita bisa jadi orang yang terkena musibah Bapak Ibu sekalian. Anda boleh mengatakan, saya biasa-biasa saja Ustaz, banyak uang haram saya dapat ya, dari sogok, suap, dari korupsi. Biasa-biasa saja Ustaz, saya kaya tambah kaya. Ya Pak, ada itu istilahnya Rasulullah, istidraj. Anda boleh mengatakan biasa-biasa saja. Istidraj itu Anda diberi semakin banyak nikmat, tapi semakin jauh Anda dari Allah. Suatu ketika Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Itulah yang namanya istidraj. Seperti Fir'aun Pak, semakin dia berbuat zalim, semakin banyak kenikmatan diberikan padanya. Dia bunuh semua anak laki-laki, semakin banyak kenikmatannya, semakin tambah hartanya, semakin tambah kekuasaannya, semakin bertambah kezalimannya, semakin bertambah nikmatnya. Itu Fir'aun. Sampai kemudian Allah hancurkan di mana? Di lautan Pak. Dan dia tidak pernah menyangka yang membunuh dia, ya, yang menghancurkan dia hanya sebuah tongkat. Itu kan memalukan. Dan Allah ingin hinakan dia. Jasadnya sampai sekarang masih ada di Mesir. Anda bisa cek di YouTube dan seterusnya. Tulis mumi Fir'aun, ya, itu langsung ada. Tidak pakai apa-apa. Itu sudah Allah abadikan jasad itu. Tengkoraknya dibuat buruk seburuk-buruknya. Ya, mungkin beberapa orang kalau melihat ingin muntah Bapak Ibu sekalian, karena saking buruknya itu jasad Fir'aun. Dan itu disebabkan karena istidraj. Dia meremehkan dosa yang dia lakukan. Lalu ujian yang kedua, saya percepat ya adik-adik, judulnya ujianmu berbanding lurus dengan keimananmu. Ya, ini ada anak-anak sekolah. Ujianmu berbanding lurus dengan keimananmu. Ya, jangan lalu lagi tagih Ustadz kalau sudah turun nah. Ya. Ujianmu berbanding lurus dengan keimananmu. Ini karena dosa. Berarti ini iman yang paling dasar Bapak Ibu, paling rendah. Naik ke ujian selanjutnya. Ada ujian yang luar biasa juga Bapak Ibu sekalian. Ketika iman itu sudah ada, awal-awal hijrah Bapak Ibu sekalian. Iman itu ketika kita baru mengenal yang namanya salat, ketika baru mengenal yang namanya masjid. Di situ kita diuji. Jadi ketika kemudian kita melakukan dosa, ketika kita mengenal hijrah, mengenal iman, ini ujian yang kedua. Ketika baru kita dapat petunjuk Pak. Dulu Bapak mungkin sebagian nggak rajin sholat di masjid, tiba-tiba dapat hidayah untuk rajin sholat di masjid. Ini awal-awal hijrah, ini luar biasa. Dulu Bapak masih pakai uang riba, masih pakai konvensional misalkan. Sekarang total Ustaz, saya nggak lagi pakai konven. Itu berat juga ujiannya itu. Ada juga yang mengatakan, Ustaz dulu saya terima tender dari siapa saja. Dia mau ya, pengedar narkoba, mau apa ya, saya terima tendernya Ustaz. Sekarang tidak Ustaz, saya seleksi. Kenapa? Karena kalau saya terima uangnya ini uang haram Ustaz. Saya olah uang haram, bagaimana Ustaz ya? Itu diolah lagi. Ini awal-awal hijrah Bapak Ibu sekalian, tidak lebih mudah daripada ujian yang tadi. Ujiannya termasuk ujian terberat Bapak Ibu sekalian. Anda baru berhijrah itu, Anda akan menemukan kesulitan. Nggak ada orang dari zaman Rasulullah SAW yang berhijrah Pak, mau lebih baik hidupnya, mau meninggalkan dosa-dosa, mau meninggalkan kenikmatan dunia, lalu kemudian dia dapat segampang itu. Seandainya Pak, hijrah itu, iman itu gampang, Yusuf tidak perlu dilempar ke sumur oleh 10 kakaknya. Tidak perlu Pak. Musa tidak perlu dikejar-kejar Fir'aun sampai harus keluar dari kotanya. Nabi Isa tidak perlu dikejar-kejar untuk disalib Bapak Ibu sekalian. Nabi Zakaria tidak perlu ditebas di pohon untuk dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Banyak Nabi dibunuh. Coba Anda bayangkan, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ismail ingin disembelih. Seandainya iman itu tidak ada harganya, maka tidak perlu nabi-nabi itu diuji oleh Allah seperti itu beratnya. Nabi Ayub sakit Pak, sampai istrinya, anaknya jijik melihatnya. Kalau orang sakit Pak, dan sudah sampai pada tahapan sakit itu membuat orang lain jijik melihat kita, itu sakitnya parah Pak.
Dan itu penyakitnya Ayyub. Makanya Allah abadikan dalam Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbah. Ingatkah kalian ketika Ayyub berdoa kepada Allah, idnada rabbahu anni massani yadur, ya Allah, aku terkena penyakit yang sangat berbahaya. Saking bahayanya itu penyakit, Pak, ditinggal istrinya dulu, ditinggal anak-anaknya dulu, ditinggal pegawainya sebelumnya, anak-anaknya, lalu terakhir istrinya meninggalkannya. Kenapa? Istrinya nggak kuat melihat penyakit Ayyub. Seberat itu, Pak. Ini awal-awal permulaan hijrah. Dan Anda lihat Ismail awal-awal mau disembelih, Pak, masih kecil ditinggalkan. Yusuf masih muda sekali, kakaknya semua dizalimi Nabi Yusuf. Begitu awal-awal hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam dizalim. Nabi Muhammad SAW, bayangkan ketika kemudian dia harus dizalimi di Mekah, 13 tahun dia bertahan, Pak. Semua orang yang kemudian mengatakan saya mau lebih baik, Ustaz. Bapak Ibu perhatikan, semua kita, ibu-ibu di bawah juga dengarkan. Setiap kita, ketika kita sudah mengatakan saya mau hijrah, Ustaz, saya mau berubah, saya mau lebih baik. Semua kita ketika kita mengatakan saya mau tinggalkan dosa ini, saya mau tinggalkan dosa ini, saya mau tinggalkan kejahatan ini, saya mau tinggalkan maksiat ini, semuanya berarti Anda sudah menebar tabuh peperangan dengan iblis. Karena iblis tidak akan pernah membiarkan Anda meninggalkan dosa, Pak. Catat itu. Dan itu sudah janjinya iblis sampai hari kiamat nanti, bahwa dia tidak akan meninggalkan anak Adam sampai dia menjadi temannya di neraka. Iya. Maka kata Allah, illa ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang kamu gak bisa goda, wahai iblis. Karena orang ikhlas itu, Pak, dia tidak akan mudah goyah. Ketika dia berani mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukan dosa dan maksiat, dia akan kemudian move on dengan cepat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada ujian yang paling tinggi ini. Nah ini nih, yang mungkin biasa kalau sebagian kita dapatkan ini, ya bersabar, karena ini ujian paling berat. Ujian paling berat itu, Pak, ketika Anda sudah taat, ketika Anda sudah saleh, ketika kamu merasa dirimu sudah dekat dengan Allah. Saya tidak pernah, Ustaz, tinggalkan sholat 5 waktu. Saya sudah rajin puasa sunnah, Ustaz. Saya sudah sering mengaji, Ustaz. Saya sudah tinggalkan riba, Ustaz. Tapi kenapa di saat yang sama, Ustaz, iya, anakku berzina misalkan. Kenapa di saat yang sama, Ustaz, saya harus terima kenyataan anak saya narkoba, padahal saya sudah taat. Ini nih ujian paling berat. Kurang taat apa Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian? Kurang taat apa Nabi Lut, Bapak Ibu sekalian? Kurang soleh apa mereka? Bayangkan, dijadikan contoh orang kafir dalam Quran, istrinya 2 nabi ini. Coba Anda bayangkan beratnya ujiannya. Allah mengatakan dalam At-Tahrim, Pak, buka juz 28, posisinya sebelah kanan di baris ketiga paling bawah. Anda menemukan ayat Daraballahu mathala. Sebelah kirinya sudah awal surah Al-Mulk, juz ke-29. Kalau Anda buka juz ke-28, lembaran terakhir di sana. Buka coba di sana, 3 ayat terakhir. Allah jadikan contoh orang kafir justru dari istrinya Nabi. Bagaimana nggak malu Nabi Nuh? Bagaimana nggak malu Nabi Lut? Istrinya kufur terhadapnya. Coba antum bayangkan. Ini ujian berat, Pak. Kalau kita pas dalam keadaan taat-taatnya, kita pas dalam keadaan soleh-solehnya, semua ibadah sudah dilakukan, kita diuji oleh Allah dengan keluarga kita. Kita diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat. Bayangkan, Pak, kalimatnya Allah, Daraballah, Allah kasih kalian contoh. Mathalan lilladzina kafaru, perumpamaan dari orang-orang kafir. Nah, banyaknya orang kafir, Pak, di muka bumi ini. Kenapa harus istri Nabi yang jadi contoh dalam Quran? Coba kita berpikir. Kenapa mesti istrinya Nabi yang jadi contoh? Padahal orang kafir yang tidak menyembah Allah, yang menyembah di zaman Nabi Lut, yang mendukung homoseksual dan lesbian, bukan hanya istrinya Nabi Lut, banyak yang lain. Tapi kenapa justru diambil contoh itu, Pak? Supaya jadi ujian bagi nabinya, jadi pelajaran bagi orang setelahnya. Maka berat, Pak, mengemban amanah. Istrinya diabadikan dalam Quran. Nabi Nuh, Nabi Lut, Daraballahu mathala lilladzina kafaru. Allah mengambil contoh untuk orang kafir. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ada seorang syekh kami mengatakan, ketika ada seorang yang membaca ayat ini, lalu kemudian membayangkan keadaannya Nabi Nuh, membayangkan keadaannya Nabi Lut, lalu menetes air matanya, kata syekh kami, sesungguhnya orang itu berada pada keimanan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia merasakan apa yang dirasakan Nabi Nuh,
Nuh, apa yang dirasakan Nabi Lut. Tapi apa pernah Anda dengar cerita Nabi Nuh ceraikan istrinya, Pak? Nggak ada. Sampai terakhir, Pak, dia berusaha perbaiki istrinya. Nabi Lut sampai terakhir dia berusaha perbaiki istrinya, Pak. Karena perjuangan yang berat. Ini tadi yang saya katakan, ini ujian yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ujian terberat, kita sudah taat, istri kita belum taat, anak kita belum taat. Kita diuji pas saat taat-taatnya. Pas lagi hijrah, semua perusahaan hancur. Itu ujian, Pak. Pas lagi rajin sedekah, rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat malam, pas lagi tidak ada klien masuk. Coba Anda bayangkan, pas Anda tinggalkan bank konvensional, pas di situ Anda mendapatkan ujian, Anda nggak ada yang datang, dulunya banyak yang datang, sekarang ditinggal klien, itu ujian. Dan itu tanda Anda sedang dicintai Allah. Tanda apa, Pak? Anda sedang dicintai Allah. Karena tidak mungkin, begini Pak, saya tutup dengan mengatakan begini ya, karena tidak mungkin Pak, Allah uji orang ketika lagi taat-taatnya, lagi dekat-dekatnya dengan Allah, dengan ujian yang berat, kecuali Allah tahu, saya kasih kamu ujian dan saya yang akan selesaikan ujianmu. Karena Allah mengatakan, saya sudah mencintai kamu. Maka seberat-beratnya Nabi Nuh ujiannya, seberat-beratnya Nabi Lut ujiannya, Pak, yang selesaikan Allah. Kebalikan Fir'aun, istrinya justru diabadikan, diambil contoh dari istri orang beriman. Sebagai contohnya orang beriman, banyaknya orang beriman, tapi Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa daraballahu mathala, dan Allah ambil contoh lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kenapa? Allah ingin buktikan kalau ibu-ibu bersabar kepada suami. Ada nggak cerita istri Fir'aun gugat suaminya, Pak? Nggak ada. Dia sabar dengan Fir'aun, dengan semua kezolimannya, Pak, dengan semua tingkah lakunya, tapi dia bersabar dengan Fir'aun. Maka kemudian Allah jadikan dia contoh orang beriman. Padahal banyaknya orang beriman, Allah nggak sebut nama-nama yang lain, namanya istri Fir'aun, imra'ata Fir'aun idh qalat, ingatkah kamu ketika dia berdoa, Rabbi bnini indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku rumah di surga, wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun ya Allah, wa najjini min Fir'aun wa amali, selamatkan aku dari amalan-amalannya ya Allah. Selamatkan aku dari Fir'aun, wa najjini min Fir'aun wa amali, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Maka kesabaran Bapak Ibu sekalian, kunci dari ujian-ujian itu kesabaran. Inilah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau Anda diuji lewat yang pertama, karena dosa, segera istighfar, segera taubat, Pak. Kalau Anda sudah naik derajat, Anda sudah tinggalkan dosa-dosa, sudah mulai berhijrah, anak-anak muda sudah rajin ke masjid, anak-anak muda sudah rajin mengaji, sudah rajin sholat sunnah, sudah rajin ibadah, tahajud, Anda kemudian diuji oleh Allah, pertahankan, istiqomahkan, nanti sampai pada derajat tertinggi Bapak Ibu sekalian, Anda sedang dekat-dekatnya dengan Allah, Anda sedang rajin-rajinnya ibadah, justru dapat ujian. Bersyukur ketika itu terjadi, karena nggak ada nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, dan tidak ada nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Nanti kita lanjut Pak, masih ada jadwalku satu kali di masjid ini, ya, subuh tanggal berapa gitu adalah, ya, tanggal berapa kayak itu panitia. Pokoknya ada satu kali lagi. Insya Allah nanti kita bahas lebih panjang ya, supaya tidak terlalu malam pulang Bapak Ibu sekalian. Kebenaran dari Allah, saya minta maaf kalau ada kesalahan dari saya, pastinya saya memohon ampun pada Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diterima amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, diterima puasa kita, salat kita, ruku kita, sujud kita, dan semua amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, dari fitnah dunia, dari fitnah-fitnah orang-orang yang membenci kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari azab dunia, azab kuburan, azab api neraka, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surga firdausnya kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.